Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya benar adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2, NIM PPG 2214364, nomor peserta 202.0845445, dalam rangka memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan dong buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin ya. Amin. Sebelum melakukan aktivitas kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Maya. Silakan Maya. Sebelum acara ini dimulai, mari kita baca doa dan masih dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, marilah kita memperkenalkan diri pada dirinya masing-masing, karena tak kenal maka tak sayang ya. Dimulai dari Ibu. Nama Ibu Nur Hasanah, biasa dipanggil Ibu Nur. Ibu rumahnya di Nanggala Ciranjang. Hobi Ibu adalah membaca. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Putri, bisa dipanggil Hanus atau Mui. Hobi saya tidur. Perkenalkan, nama saya Umiya, biasa dipanggil Nawa. Saya tinggal di Bojong. Hobi saya adalah membaca atau menulis. Perkenalkan, nama saya Maya Mulyani, bisa dipanggil Maya. Asal saya dari Jakarta Cianjur. Hobi makan. Nama saya Radan Safadila, bisa dipanggil Adit. Tinggal saya di Jalan sini. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Dinita, bisa dipanggil Janet. Tinggal di Banyuwangi. Hobi saya Titi. Perkenalkan, nama saya Rialita Putri Lestari, biasa dipanggil Rialita. Saya tinggal di Kampung Bojong Kicung. Hobi saya menulis dan menggambar. Perkenalkan, nama saya Anissa Koyur Musa. Saya berasal dari daerah Cikecil. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Lucia Fati, biasa disebut Lucia atau Lucy. Tinggal saya di Cipayung. Hobi saya membaca. Nama saya Wisna, biasa dipanggil Wisna. Tempat tinggal di Cilogo. Oke, alhamdulillah kita semua sudah memperkenalkan diri ya. Nah, hari ini kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Ada yang udah pernah belum konseling kelompok? Udah ada yang pernah?
Udah, ada yang belum ya. Nah, konseling kelompok itu apa sih? Jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada siswa atau peserta didik untuk bisa menyelesaikan masalahnya secara berkelompok. Nah, makanya kita ada dalam satu lingkungan atau satu lingkup hari ini ada dalam kelompok yang sama dengan masalah yang sama. Kita akan menyelesaikan masalah ini yang kita hadapi bersama dengan situasi yang situasinya itu secara kelompok, saling percaya, saling mendukung, dan saling terbuka. Ya, jadi di antara kalian kiri kanan, depan belakang, depan kanan ya harus saling terbuka. Jangan ada dusta di antara kita. Kita kita sharing untuk bisa menyelesaikan masalah kita masing-masing. Ya. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas atau ada beberapa aturan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi kalian harus terbuka dengan semua masalah yang kalian hadapi. Jadi jangan pernah ada sesuatu atau masalah yang ditutup-tutupi. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Karena kita adalah dengan memiliki masalah yang sama dan kita hari ini melakukan konseling kelompok pada ruangan ini, satu sama lain punya rahasia masing-masing dan kita nggak boleh menginformasikan apapun yang kita sampaikan hari ini kepada orang lain. Jadi hanya ada kita yang ada di ruangan ini sama ibu dan sama Tuhan kita. Jadi tidak boleh diinformasikan kepada siapapun. Dan ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan itu adalah asas yang memang kita harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Jadi bukan berarti kita menginformasikan segala sesuatu, tapi kita melanggar aturan, itu tidak boleh juga. Jadi harus ada asas kenormatifan. Dan juga asas kepercayaan. Kita harus saling percaya bahwa kita yang ada di ruangan ini bisa memegang kepercayaan itu dengan baik. Dan kalian harus percaya sama ibu percaya sama kalian, dan kalian kiri kanan itu harus saling percaya. Apapun yang disampaikan itu adalah yang terbaik dan tidak untuk disebarluaskan kepada yang lain. Cukup jelas? Cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah cukup jelas, marilah kita lanjut ke kegiatan yang selanjutnya. Ini kayaknya udah perkenalan, udah saling kenal, udah kita berdoa ya. Tapi masih pada kaku ya kan, udah masih pada bingung. Terus kayak deg-degan, masih panggil guru BK gitu ya. Nah, sebelum melakukan aktivitas yang intinya, marilah kita cairkan suasana kita dengan kita ice breaking project. Jadi ice breaking-nya adalah tentang Marina menari di menara. Ada yang apa? Ada? Ya, jadi Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Nah, nanti kita akan percepat ya sambil cek kefokusannya masing-masing. 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari Marina di atas menara. Oke, kita bercepat. Jadi ibu yang gerak, kalian yang nyanyi sambil gerakin ya. Jadi ibu ini adalah gerakannya apa, ini cek kefokusan ya. Marina menari di atas menara. Menara Marina menari. Menari Marina di atas menara. Menara Di 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Menari Marina di atas menara. Menari
ulang lagi. Marilah menari di atas menara, menara, marilah menari, menari, marilah di atas menara, di atas menara, marilah menari, menari di atas menara, di atas menara, marilah menari, menari, marilah di atas menara, di atas menara, marilah menari, marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari, menari, marilah di atas menara, marilah menari di atas menara. Oke dong kan. Kita mulai cair ya. Jadi itu adalah tes kefokusan dan kecepatan. Biasanya kalau kita udah ngantuk-ngantuk, apalagi di kondisi siang ini, biasanya kita udah mulai ya 5 watt, 2 watt, 3 watt, 1 watt, 15 aja ya, jadi mimpi indah. Akhirnya dibubrangin sama gurunya, tiduran. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi salah satunya adalah agar kita lebih cair suasana kita. Kalau kita lagi ngantuk, bete, gak mood, fresh mood gitu ya, kayaknya mau ngapain ya, jadi coba bikin banyak hal yang bisa kita lakukan. Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita ataupun sesuatu kegiatan yang zaman dulu kita lagi TK atau lagi SD, terus kita aplikasikan buat kehidupan kita sekarang, itu bisa jadi icebreaker ya. Nah, banyak icebreaker yang bisa kita lakukan. Kita lanjut ke kegiatan inti kita. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok tentang cara beretika dan berkomunikasi dengan orang. Jadi bagaimana sih berkomunikasi dengan orang yang ada usianya di atas kita, seperti kepada guru, kepada orang tua, bahkan berkomunikasi kepada teman, kepada kakak kelas, gimana sih caranya? Nah, selama ini yang menjadi tema utama, kenapa sih Bu temanya harus itu? Karena sekarang itu dari informasi yang Ibu dapatkan dari beberapa guru, wali kelas, dan juga kakak kelas kalian, banyak sekali kalian melakukan etika atau melakukan komunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita itu tidak sesuai. Makanya hari ini kita akan mengangkat topik mengenai cara beretika atau cara berkomunikasi dengan orang lain, baik itu teman, saudara, kakak kelas, orang tua, bahkan juga dengan guru. Gimana sih cara beretika yang baik ya? Nah, sebelum melanjutkan ke aktivitas inti kita ini adalah konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu Ibu ulas kembali adalah suatu bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik. Di sini guru BK adalah sebagai ketua kelompok kalian yang akan mengatur kegiatan ini sampai selesai. Dan kalian bersembilan ya. Bersembilan ini adalah sebagai anggota kelompoknya yang harus mematuhi semua peraturan yang ada di kegiatan ini sampai selesai. Jadi nggak boleh nih tiba-tiba aku mau pulang padahal waktunya belum selesai, nggak bisa. Jadi kita akan berjalan kegiatan ini kurang lebih 30 sampai 40 menit. Jadi nggak lama ya, nggak sampai 1 jam, hanya 1 jam pembelajaran. Nah, konseling kelompok ini adalah tentang etika berkomunikasi. Nah, kita jelaskan dulu apa sih etika itu ya. Kita dari gurunya tindakan individu dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi yakni cara manusia memberikan pesan pada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menggunakan media seperti saat ini. Jadi intinya, etika komunikasi itu adalah aturan yang baik mengenai cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi intinya dalam hal ini MPD akan menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, apalagi kepada guru maupun dosen yang itu lebih tua daripada kita. Oke, nah terkait dengan posisi saat ini agak berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Apabila saat sebelumnya itu kita bisa berkomunikasi langsung, bertemu dengan guru kita, dengan dosen kita, dan komunikasinya dilakukan secara langsung. Untuk saat ini, saat pembelajaran jarak jauh ini, kita bisa melakukan komunikasi hanya melalui virtual, bisa melalui WhatsApp, telepon, SMS, atau bisa juga melalui video call. Dan komunikasi yang dilakukan melalui virtual itu biasa disebut dengan istilah komunikasi hyperpersonal. Jadi komunikasi interpersonal yang dilakukan secara virtual. Lalu apa aja etika dalam komunikasi hyperpersonal? Terdapat 7 etika komunikasi hyperpersonal.
media dan yang pertama perhatikan waktu komunikasi. Usahakan dalam berkomunikasi menggunakan waktu jam kerja dari jam 7 sampai jam 9 sore. Kemudian awali dengan salam. Saya juga salam sendiri dan juga beberapa contoh salam yang bisa kalian gunakan saat berkomunikasi dengan ibu atau bersaudara. Jika pilih, kalau lupa dengan salam, pilih assalamualaikum bapak ibu, tapi sebutkan namanya bapak siapa, atau begitu dengan salam formal, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bapak ibu, tapi tetap sebutkan nama guru atau dosen yang kalian pilih. Kemudian yang ketiga, ucapkan kata maaf. Itu sudah diwujud sopan santun dan kerendahan misalnya saat berkomunikasi dengan ibu atau dengan kalian. Dan ini menjadi beberapa kali kita kalian gunakan dan harus gunakan kata maaf sebelumnya bapak ibu atau maaf mengganggu waktu bapak ibu. Selanjutnya, sebutkan kejadian kita menjadi kalian. Nah, terkait dengan identitas di sini, usahakan dalam keterangan menggunakan nama lengkap dan detail. Contoh, saya siapa? Saya Anissa, siswa kelasnya disebutkan. Kemudian akan dijelaskan dulu yang pada sisi ternyata mengajar di beberapa sekolah. Sebutkan juga saya dari mana. Atau mau menyampaikan dan mahasiswa, sebutkan juga kalian mahasiswa semester berapa di provinsi apa. Kemudian apabila kalian merupakan salah satu mahasiswa pembinaan, sebutkan juga saya salah satu mahasiswa ini atau saya bapak atau ibu. Dan di sini saya juga memiliki contoh perkenalan yang kurang tepat dan saya digunakan juga secara tepat seperti apa. Assalamualaikum, saya juga mohon maaf mengganggu waktunya. Saya salah satu siswa pembinaan. Nah ini dikatakan tepat kenapa? Karena itu hanya diberikan salah satu siswa digunakan bisa dibayangkan apabila ternyata siswa pembinanya itu ada di dalam sekolah, berarti saya juga harus mengingat-ingat satu dari beberapa orang. Ada lagi contohnya, selamat pagi Bapak Ali, saya Fadil. Benar nih dia menyebutkan namanya Fadil. Maksudnya Bapak adalah guru. Coba kalian bayangkan, di dalam satu kasus itu ada beberapa mahasiswa dari berbagai prodi. Bapaknya harus mengingat-ingat yang namanya Fadil itu tidak hanya berada di satu prodi ini juga digunakan teman-teman. Nah ini kata yang lebih tepat. Atau maaf sebelumnya saya belajar siswa kelas 8 dia menyebutkan nama saya dari mana dan juga kalau kita ternyata kemudian belajar di beberapa sekolah sebutkan dari SMP ada SMP dari 2 berjalan. Selamat sore Pak Guru, maaf mengganggu waktu Bapak. Saya habis mahasiswa akan senang prodi elektro. Kalau Bapak mengajar di beberapa kampus lebih besar dari universitas. Oke, yang selanjutnya ini terkait dengan bahasa dan poesis atau kalau dulu saya dengan Inggris, kalau sekarang poesis. Algoritma tidak ada. Nah, terkait dengan penggunaan bahasa, kita akan menggunakan bahasa yang baku dan apabila kalian komunikasi dengan SMS atau WhatsApp, usahakan tidak disingkat. Selanjutnya, saat berkomunikasi langsung aja saya pembicaraannya. Nah, terkait dengan inti pembicaraan juga tentunya beberapa contoh yang kita juga akan bagaimana letak waktu tepatnya dan sebagian seperti apa. Yang pertama, ini langsung kita inti pembicaraan saya. Saya tidak mau mengatakan tolong segera diperiksa ya. Nah, kalau di saya yang akan ini, letak langsung aja berada di segera diperiksa itu artinya kalian menyuruh individu memeriksa kalian dan ketika tepat berbeda dengan tindakan yang pasti ini. Kedua, saya ingin menginformasikan bahwa ini juga aplikasinya yang ingin. Jadi tujuan kalian komunikasi itu bukan meminta ibunya memeriksa, tapi menginformasikan bahwa kalian sudah memilihkan tugas. Yang kedua, saya ingin mengajukan dari karena hasilnya saya tidak dihitung. Tolong dicek kembali hasil ujian saya yang A. Ini juga dikatakan kurang tepat karena yang pertama menggunakan istilah seharusnya nilai saya tidak dihitung. Itu
berkunjung, paling ada juga kamu. Dan juga kalian Dari pengalaman bahwa kita harus memperlakukan etika kepada orang yang lebih besar daripada kita, bagaimana? Oke, lanjut. Membuat saya belajar dan sadar akan harus bagaimana etika kita atau sikap kita terhadap orang yang lebih dewasa daripada kita, salah satunya kepada guru ataupun menjadi tahu bahwa kita harus sopan kepada orang yang lebih tua dari kita, guru maupun siapa. Lanjut. Bisa kita menambah etika terhadap orang yang lebih dewasa. Menjadi lebih tahu tentang apa etika terhadap guru, bisa lebih diperbaiki akhlaknya terhadap guru. Lebih sadar seberapa pentingnya kita beretika atau berkomunikasi dengan sopan sesama kepada yang lebih tua ataupun kepada yang lebih dewasa. Menjadi lebih tahu tentang etika untuk ke orang dewasa dan untuk memperbaiki akhlak. Menjadi lebih tahu bagaimana cara beretika kepada orang dewasa dan kepada guru. Menjadi lebih tahu cara beretika kepada orang dewasa dan guru. Oke. Komunikasi dengan sopan sesama kepada yang lebih tua ataupun kepada yang lebih dewasa. Menjadi lebih tahu tentang etika untuk ke orang dewasa dan untuk memperbaiki akhlak. Menjadi lebih tahu Meminta izin belum mengerjakan tugas. Bagaimana sebelumnya kalian meminta izin kepada guru sebelum tahu materi ini dan setelah tahu materi? Siapa yang memberikan contoh? Emang? Sebelumnya kalau kamu meminta izin kepada guru seperti apa? Sebelum tahu materi ini? Assalamualaikum, Ibu. Minta materi. Assalamualaikum, Ibu. Mau minta materi pelajaran ini, IPS atau apa? Gitu aja. Ada yang salah nggak? Apa kira-kira? tidak ada Minta maaf, terus Tidak perkenalan, tidak memperkenalkan diri, terus tidak menerangkan bahwa tugas apa, dan kelas berapa, ya betul. Jadi seharusnya seperti apa kira-kira? Assalamualaikum, Ibu. Aduh, atau meminta informasi dari guru yang pertama kali itu adalah harus ada perkenalan diri, karena kita nggak tahu nih gurunya ngajarnya berapa kelas, siswanya ada berapa, kita kan nggak tahu tuh ya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah memperkenalkan diri, terus menyebutkan kita dari kelas berapa dan kita meminta materinya materi apa. Karena ada beberapa guru juga yang di sini ngajar di beberapa sekolah dengan beberapa mata pelajaran. Jadi pada saat kita memperkenalkan diri atau meminta tolong berkomunikasi dengan siapapun, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contoh misalnya sebutlah namanya Dewi. Udah memperkenalkan diri, saya Dewi. Minta tugas dong Pak, minta tugas dong Bu Dewi. Dewi mana? Tugas-tugas apa gitu kan? Ya karena Dewi itu kan familiar, namanya ada di mana-mana gitu kan? Ya, dan nggak tahu bisa jadi ada di beberapa sekolah. Bahkan ada di satu sekolah namanya sama, kayak contoh di kelas kita Husninya sama kan, ya beda A sama I doang gitu kan ya. Jadi intinya pada saat kita meminta tolong kepada siapapun ya, balik lagi hal yang pertama yang harus kita lakukan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, identitas kita, meminta maaf dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Jadi tadi itu adalah etika berkomunikasi. Etika itu apa sih? Etika itu adalah aturan yang memang berlaku dalam kehidupan kita bermasyarakat. Berkomunikasi itu adalah cara kita bisa bisa bercurah dengan orang lain, biar bisa berbahasanya itu bisa berkomunikasi, bisa ngobrol dengan orang lain. Tapi ada etikanya. Jadi etika berkomunikasi itu adalah cara
agar kita bisa melakukan aktivitas ngobrol, bahasanya itu ngobrol dengan orang lain yang memang mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku. Dan juga kita harus mengikuti kalau bahasa itu ejaan yang disempurnakan, bahasa yang benar, bahasa yang baku. Jadi pada saat kita mau meminta tolong atau apapun, bahasanya nggak boleh jargon, bahasanya nggak boleh bahasa gaul gitu. Jangan sampai kayak gini, kita mau meminta tolong sama guru, "Hey bro, minta tugas dong," kan nggak nyaman banget gitu kan ya. Atau "Hey bro," ke kakak kelas kita, "Lagi ngapain bro?" Mungkin kalau kita udah deket udah hal yang biasa, tapi pada saat kakak kelas kok dia kayak gitu sih, kok dia nggak menghargai sih kayak gitu. Jadi intinya segala sesuatunya itu memang harus ada etikanya atau harus ada aturannya. Nah itu berlaku juga bagi kita ya, bagi kalian di sini mau berkomunikasi dengan kakak kelas, dengan guru, dengan orang yang lebih tua dari kita, tetap ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Jangan sampai kita melakukan komunikasi dengan orang tapi semau-maunya kita gitu. Apalagi kalau kita misalnya sebagai ketua kelas, semau-maunya kita nyuruh-nyuruh nih tugas kerjain, kan tidak semua orang lain mau menerima. Jadi ada etikanya. Dengan bahasa, "Assalamualaikum, mohon maaf, minta tolong nih, tugasnya dikerjakan ya, terima kasih." Jadi ada kata-katanya, jadi ada 3 kata ajaib yang harus kita sampaikan kepada teman kita atau rekan kita. Cukup paham? Cukup paham? Paham. Cukup paham? Paham, Bu. Kalau sudah cukup paham, sekarang coba kalian ceritakan pengalaman kalian berkomunikasi dengan guru. Nanti kita akan dan tuliskan pengalaman kalian berkomunikasi dengan guru. Oke, bagaimana setelah mengisi lembar kegiatan peserta didik mengenai apa yang sebelumnya kalian lakukan pada saat beretika dengan guru dan apa yang kalian lakukan setelah kalian mendapatkan materi tentang etika berkomunikasi dengan guru? Jadi dimulai dari siapa? Halo. Sebelumnya kan gini, "Assalamualaikum Bu, pengen minta tugas Indonesia, makasih. Tapi setelah mempelajari etika untuk guru, etika berkomunikasi dengan guru, setelahnya Assalamualaikum Bu, maaf saya Alhanud dari kelas 9 SMP, ingin meminta tugas Indonesia halaman 3, terima kasih." Oke, tepuk tangan dong. Lanjut. Sebelum saya mengetahui tentang etika terhadap guru, saya mengatakannya, "Assalamualaikum Bu, boleh minta materi tugas bahasa Indonesia yang kemarin?" Dan setelah saya mengetahuinya, "Assalamualaikum Bu, maaf saya mengganggu waktu Ibu. Saya Nawar dari kelas 9 ingin meminta materi tugas bahasa Indonesia halaman 18. Terima kasih Bu. Assalamualaikum." Oke, tepuk tangan dong. Ketika saya belum tahu berkomunikasi dengan sopan. "Assalamualaikum Ibu, mau minta tugas kelas 8 Mapel B Indonesia." Ketika saya sudah mengetahui cara berkomunikasi dengan sopan santun. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu misalkan Ibu Nur.
Saya bernama Maya Moyani, kelas 8 SMP. Mau minta tugas pelajaran IPS halaman 20. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Sebelum saya tahu etika berkomunikasi kepada guru, Assalamualaikum Bu, boleh minta materi bahasa Indonesia halaman 8? Terima kasih. Setelah tahu etika berkomunikasi kepada guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya Jarada Salsabila, kelas 8 SMP. Boleh meminta materi bahasa Indonesia halaman 50. Terima kasih Ibu. Oke, lanjut. Sebelum mengetahui etika berkomunikasi terhadap guru, Assalamualaikum Ibu, pengen minta tugas. Tapi setelah mengetahui etika berkomunikasi terhadap guru, Assalamualaikum Ibu, minta maaf mengganggu waktunya. Saya Rialita Putri Lestari, kelas 8A. Saya ingin meminta tugas bahasa Indonesia halaman 25, kelas 8A. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, lanjut. Sebelum saya mengetahui tentang etika, waktu kemarin dalam pengalaman saya pernah berkomunikasi dengan guru. Assalamualaikum Bapak, saya pengen minta tugas matematika, soalnya aku kemarin gak masuk. Oh iya Bu, saya dari situ saya tahu kalau saya tuh salah sebelumnya kepada guru-guru dan ibu. Saya dari situ lebih tahu akan lebih baik lagi untuk membenarkan diri saya, tidak akan kayak begitu lagi deh. Saya akan mohon maaf. Lanjut. Sebelum saya mengetahui beretika, Assalamualaikum Bu, saya mau minta tugas Indo. Setelah mengetahui, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum, mohon maaf Ibu, saya Rusnia dari kelas 9 mau minta tugas halaman 40. Lanjut. Sebelum saya mengetahui beretika kepada guru, Assalamualaikum Ibu, saya pengen minta tugas. Terima kasih. Sesudah saya mengetahui apa itu etika terhadap guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya maaf ganggu. Nama saya Husna Siap dari kelas 9A, ingin meminta tugas bahasa Indonesia halaman 9. Terima kasih. Sebelum mengetahui etika yang telah dipelajari hari ini, sebelumnya saya meminta tugas kepada guru saya dengan cara begini. Assalamualaikum Ibu, maaf pengen minta tugas di Indo dong. Setelah saya mengetahui etika dengan etika yang telah dipelajari hari ini, saya berpikir, Assalamualaikum, maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya Janita dari kelas 9A. Saya pengen minta tugas di Indo halaman 22. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempelajari tentang materi etika berkomunikasi khususnya kepada guru kita. Kita sudah tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan guru, dan kita harus berkomunikasi menggunakan tata krama yang baik, yang sopan. Ada 3 kata kunci yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan komunikasi dengan guru. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Kedua, menginformasikan identitas diri. Jangan lupa untuk meminta maaf. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dengan salam. Ditutup dengan salam. Jadi yang pertama apa aja setelah kita mengikuti layanan konseling kelompok pada siang hari ini, kita jadi mengetahui bagaimana kita etika berkomunikasi dengan orang lain, terutama untuk guru kita. Jadi kita memang harus berkomunikasi dengan baik, harus menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik yang sesuai dengan aturan, tidak menyalahi aturan, dan juga bahasanya juga harus sopan santun. Ada 4 kata kunci yang harus kita lakukan pada saat kita beretika atau berkomunikasi dengan guru, salah satunya ya.
Yang pertama adalah mengucapkan Salam. Yang kedua menginformasikan identitas Diri. Jangan lupa untuk Minta maaf. dan jangan lupa mengucapkan Terima kasih. mengucapkan Salam. Oke, ulang lagi. Yang pertama kita harus mengucapkan Salam. Yang kedua menginformasikan Diri. Jangan lupa untuk meminta Minta maaf. dan mengucapkan Salam. Terima kasih. Ulang. Yang pertama kita jangan lupa untuk mengucapkan Salam. Yang kedua menginformasikan Diri. Jangan lupa untuk Meminta maaf. dan mengucapkan Terima kasih. Setelah itu mengucapkan Salam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup jelas, harapan Ibu kedepannya kalian bisa berkomunikasi dengan guru kita dengan cara yang baik, cara yang tepat, cara yang sopan, seperti yang tadi 4 kata kunci yang harus kita lakukan dan kita gunakan. Itu tidak hanya berguna pada saat kita berkomunikasi dengan guru, bisa kalian gunakan dengan teman, dengan orang yang usianya di atas kita, dengan orang tua terutama, dengan kakak kita, dengan saudara kita, ataupun dengan lingkungan sekitar kita. Pada saat kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik, komunikasi yang baik adalah cerminan diri kita. Kalau kita komunikasinya yang baik, berarti kalian adalah orang yang bisa mencerminkan dirinya juga baik. Tapi kalau kita berkomunikasinya tidak baik, berarti kita udah mencerminkan diri kita itu tidak baik. Jadi dimulai dari hari ini, lakukan komunikasi dengan baik dengan siapapun. Jadi nggak ada lagi bahasa-bahasa jargon yang keluar, bahasa-bahasa semaunya yang keluar. Jadi lakukanlah etika komunikasi yang baik dan benar. Menggunakan kata-kata yang bagus, tepat, baik, dalam sesuai norma yang ada di lingkungan kita. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.